Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wasdi Putra Pulu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S25009. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum W4 pada mata kuliah pemrograman prosedural. Di mana ada dua itu challenge dan latihan. Saya akan menjelaskan pertama itu challenge. Challenge yang pertama adalah alamat nilai maksimum. Nah, di mana program ini digunakan untuk menyimpan 5 angka dalam array, mencari nilai maksimum, mengetahui indeksnya, dan menampilkan alamat memori nilai maksimum tersebut. Di mana penggunaan program tersebut, pemrograman yang saya buat ini adalah memasukkan user memasukkan 5 angka, lalu disimpan dalam array. Baru yang di mana itu dapat kita lihat di sini. Di mana itu kan user memasukkan 5 angka dalam lalu disimpan dalam array. Baru menampilkan angka semua dalam input. Baru baru tujuannya lagi adalah itu mencari nilai maksimum yang terbesar. Baru saya izinkanlah saya untuk menjelaskan kode-kode sedikit. Di mana include include yang pertama ini pada line pertama ini digunakan untuk menampilkan printf dan scanf. Di mana printf itu untuk menampilkan output dan scanf itu untuk mengecek input. Baru baru yang selanjutnya pada line yang kelima ini, pada integer ini adalah fungsi utama dalam program ini untuk menjalankannya. Baru short integer angka 5 ini di mana untuk menyimpan 5 angka. Baru short integer maksimum ini digunakan, maksimum ini kan digunakan untuk memasukkan variabel maksimum, yaitu menyimpan nilai yang terbesar, dan indeks dan integer indeks yang menyimpan posisi nilai terbesar. Konsep yang digunakan dalam program ini adalah program ini menggunakan konsep penting dalam bahasa C, di mana digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel menggunakan loop atau perulangan, di mana loop perulangan itu adalah for ini baru di mana digunakan untuk input data, menyampaikan data dan mencari nilai maksimum. Lalu percabangan adalah if, yaitu ini menggunakan if atau percambangan yang digunakan untuk membandingkan nilai. Baru menggunakan dan dapat menyimpan data seperti angka, nilai maksimum, dan indeks max. Baru pointer dalam alamat digunakan digunakan untuk mengetahui lokasi dalam RAM itu yang ini lah digunakan untuk menyimpan alamat. Baru selanjutnya input dan outputnya itu adalah scanf dan printf. Baru yang kita jalankan lalu kita coba jalankan. Angka pertama kita masukkan angka pertama itu 50, enter. Angka 2 60, enter. Salah, 20, enter. 80, 60, enter. 40. Dengan semua angka kan, nah hasilnya yang akan dikeluarkan adalah semua angka yang telah diinput. Nilai maksimal adalah 80, yang ditemukan pada indeksnya 3. Baru alamat memori nilai maksimumnya ada 0061FF FF08. Itulah untuk pertama itu alamat nilai maksimum bahasa SIM. Load SIM. Baru selanjutnya adalah bound checking. Bound checking ini digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa bahasa C tidak memiliki array checking. Yang artinya di mana C tidak mengecek apakah indeks array yang kita akses masih dalam batas atau tidak. Program ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang terjadi jika aksesnya di luar batas, apa yang terjadi jika menulis ke indeks di luar batas,
Baru bawah, baru ketiga, bahwa hal ini bisa berbahaya. Sedikit penjelasan dari programnya adalah integer integer tiga ini yang terdapat pada line yang keenam, di mana ini artinya itu di mana membuat array bernama rar baru bertipe integer ukuran tiga elemen, yaitu rar ini rar 0, rar 1, rar 2. Baru yang ini yang dari line ke 9 sampai line ke 11 ini, di mana kita akan mengisinya mengisi nilai, baru mengakses indeks di luar batas. Yang mana inilah untuk mengakses indeks yang di luar batas dari line yang ke 21 sampai ke 24 ini, di mana yang di mana sudah jalan kanan terjadi bisa muncul angka aneh, bisa crash, bisa error, tapi bisa tetap berjalan tapi tidak aman. Disebut advanced behavior. Baru menulis indeks yang di luar batas. Pada line ke sini line 28 sampai 30. Ini mana ini lebih berbahaya karena bisa merusak memori lain, merusak variabel lain, bisa menyebabkan program crash, Navian fraud. Baru menampilkan ulang array. Ini mana printf dan printf ini. Nih. Ini yang pada line 38 ini, pokoknya ini mengecek pakai array berubah. Sekarang tidak berubah dan juga bisa berubah memori out. Nah, konsep ini gunakan program bahasa sini gunakan. Untuk tiga yang tadi dalam untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, yaitu ini ras 0, ras 1, ras 2. Baru kenapa program bisa dapat dibilang berbahaya? Karena si tidak punya rebound checking otomatis, yang dimana berbeda dengan Java, Python, dan C yang akan langsung error jika indeksnya salah. Isi bisa membaca memori sembarang, bisa bisa ditulis memori sembarang, bisa menyebabkan bug sulit ditemukan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah memahami konsep memori, memahami risiko array out of bound, mengerti pentingnya validasi indeks, dan mengenal artifact before. Oke, kita jalankan lalu ya. Nah, saya kan ditulis ya, isi array normal 10, 20, 30. Mengakses indeks di luar batas, menulis indeks di luar batas. Oke, inilah inilah hasil dari program yang saya buat. Saya akan melanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga yaitu operasi matriks. Yang mana operasi matriks ini berguna untuk menjumlahkan dua matriks yang berordo 2 kali 2. Lalu yang kedua, melatih penggunaan array dua dimensi, multidimensional array. Baru melatih nested loop berulangan bersarang. Nah, program ini bisa digunakan dalam perhitungan matematika, pengolahan data berbentuk tabel, dasar pemrograman numerik. Nah, pada line 6 sampai line 8 ini berguna untuk membuat tiga matriks berukuran 2 kali 2. Matriks A pertama ini adalah matriks pertama, baru matriks berikutnya adalah matriks kedua, baru hasil lainnya adalah menyimpan hasil penjumlahan. Pada line yang ke-12 yaitu mm, berguna untuk menggunakan nested loop untuk mengisi nilai barisan dan kolom. Baru hasil dari hasil hasil dari matriks A tambah matriks B adalah setiap elemen dijumlahkan sesuai dengan posisi dan baris dan kolomnya. Baru konsep yang digunakan dalam program ini adalah array dua dimensi, nested loop, operasi aritmatika, input dan output scanf dan printf. Baru marilah kita jalankan program ini. Ini sih kita suruh untuk masukkan elemen matriks pertama. 2, 3, 5, 4. Baru suruh untuk masukkan elemen matriks B kali 2 kali 2.
Hasil penjumlahan matriks adalah 3, 5, 8, 8. Oke, saya akan melanjutkan yang ke latihan. Oke, saya akan melanjutkan pada Pampers latihan W4, di mana tadi kan sudah saya jelaskan dari bagian bagian challenge-nya. Saya akan menjelaskan latihan dan bagian dari latihannya. Yang pertama, oke, saya akan melanjutkan yang tadi ada sedikit masalah dalam sistem tadi. Oke, saya akan melanjutkan tadi array satu dimensi, yang dimana array satu dimensi ini digunakan untuk administrasi penggunaan array bertipe short integer, serta menghitung jumlah memori yang digunakan array tersebut namun menampilkan isi array. Dengan menggunakan short integer, ini short integer itu. Yang ini, yang ini, yang ini. Baru kegunaan dari program ini untuk menunjukkan cara membuat array diisi, menyimpan beberapa nilai dalam array, menghitung beberapa byte memori yang digunakan dalam array. Penjelasan sedikitnya ini, include ini kan udah basic lah, udah sering digunakan. Yang dimana ini menampilkan printf untuk menampilkan input dan scanf untuk memasukkan input. Baru integer rar 4 ini dimana memiliki jumlah elemen 4 yang bertipe short integer. Baru short integer total byte dengan size of short integer array size. Ini mana size o size size of short integer misalnya 2 byte dan array size itu 4 byte. Ini mana total memori adalah 2 kali 4 sama dengan 8 byte. Baru mengisi array 08252 ini mana array yang sekarang berisi itu kan rar 10, rar 1, rar 00, rar 18, rar 25, dan rar 3 2. Baru selanjutnya ada printf dari 8 sampai 19 ini mana kode ini ukuran elemen dalam array short integer 2 byte. Total memori yang di sana adalah 8 byte. Kesimpulan kesimpulan singkat yang saya dapatkan dari kode ini adalah membuat array dengan empat elemen, mengisi array dengan nilai, menghitung memori dan digunakan array, menampilkan isi array menggunakan perulangan. Saya akan menjalankan dari ini program ini. Nah, inilah hasilnya. Baru memahami alamat .c. Oke, program yang ketiga ini, yang kedua, program yang kedua ini adalah program yang saya buat ini gunakan untuk mendemonstrasikan konsep pointer dalam bahasa C, khususnya cara menyimpan variabel, cara mengakses nilai melalui pointer difference, cara mengubah nilai variabel menggunakan pointer. Gunaan program ini bisa digunakan berguna untuk memahami apa itu program, cara mengambil alamat variabel, cara menyimpan alamat ke pointer, cara mengakses nilai menggunakan lambang bintang indirection, baru bahwa perubahan mulai pointer akan mempengaruhi variabel aslinya. Nah, penjelasan singkat dari kode ini bisa kita lihat dari yang pertama ini bisa digunakan untuk scanf untuk mengambil input dan df untuk menghasilkan untuk sorry, scanf untuk hasilkan input dan printf untuk mengambilkan output. Lalu yang kelima ini short integer isa dengan 100 yang mana variabel i bertipe short integer nilai awalnya ada 100 disimpan di suatu alamat memori. Baru dari line ke 13 sampai ke 16 ini di mana i menghasilkan 100 dan i- dan enders i menampilkan alamat memori i, p juga menampilkan alamat dan lambang p ini mengambil yang ditunjuk oleh pointer. Ini di mana lambang P ini, bintang P ini disebut difference untuk mengambil isi dari alamat yang ditunjuk. Ini mah kesimpulan yang saya dapatkan singkat yaitu pointer menyimpan alamat, digunakan untuk mengambilkan alamat,
digunakan untuk mengakses untuk mengubah melalui alamat. Oke, kita bikin dulu, kita jalankan. Oke, berjalan. Menampilkan alamat, baru selanjutnya menampilkan alamat. Menampilkan alamat, sorry. Program ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana array disimpan dalam memori, bagaimana alamat setiap elemen array berurutan. Program ini untuk membantu kita memahami hubungan antara array dan alamat memori pointer. Di mana kegunaan dari program ini bisa untuk menampilkan alamat dasar array, menampilkan alamat setiap elemen array, menunjukkan bahwa elemen array disimpan berurutan di memori, membantu memahami konsep array, dan menunjukkan memori di dalam posisi. Baru ini mana? Dari program ini adalah array dapat dapat disimpan berurutan di memori. Nama array atau array rar adalah alamat elemen pertama. Setiap elemen memiliki alamat sendiri. Jarak elemen tergantung ukuran tipe. Oke, mari kita jalankan. Baru yang terakhir adalah array multidimensi. Di mana program ini digunakan dalam menampilkan dua array, dua dimensi yaitu matriks berukuran 2 kali 2 dalam bahasa C, mendeklarasikan matriks, mengisi nilai matriks, menampilkan isi matriks menggunakan perulangan bersarang. Di mana yang, yang dapat kita dapatkan di sini adalah matriks adalah array dua dimensi, diakses menggunakan dua indeks baris dan kolom. Untuk menampilkan matriks digunakan net loop dan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan baris dan kolom. Mari kita jalankan. Oke, ajalah. Sekian dari saya, Waskit Putra Depolo dengan NIP 1111 S25009. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang benar. Baik, terima kasih.